Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ABS. Kebetulan ini ABS-nya Mitsubishi Pajero lama. ABS-nya tuh nggak mau mati. Nah ini teman-teman ya, ketika indikator ABS nyala itu dia tidak selalu di sensor speed sensor di masing-masing roda atau bearing rodanya yang rusak. Nggak selalu ya, kita harus buktikan dulu sebenarnya itu kenapa penyebabnya. Ini kita coba nyala mesin dulu ya. Nah ini tetap nyala teman-teman, tetap nyala ya, ABS nya tetap nyala, nggak mau mati padahal posisi mesin sudah nyala. Posisi di 800 ya. Sekarang coba kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Mati ya teman-teman. Oke. Kita pertama-tama kita scan dulu ya. Kalau mau nyekan kita nyalakan dulu kontak on. Kita scan dulu teman-teman. Mana posisi yang enak buat nyekan? Oke. Kita pilih karena ini mobil Pajero, kita seleksi di Mitsubishi ya teman-teman. Oke. Agak sabar, kita tunggu sampai muncul tahap berikutnya. Oke, ini ya Pajero tahun 2009 ya teman-teman ya. Kita langsung ke ABS aja teman-teman. Oke juga kita read ya, kita baca kesalahannya apa. Oh ternyata stop lamp switch. Stop lamp switch itu switch untuk rem ya, lampu rem. Stop lamp itu lampu rem. Jadi di sini berarti benar teman-teman, bukan sensor ABS di masing-masing roda atau bearing rodanya yang bermasalah, tapi stop lamp switch-nya yang dideteksi bermasalah. Adapun untuk stop lamp switch sendiri posisinya di sini teman-teman. Kita ke kolongan bagian bawah setir ya. Ini kebetulan sudah kita copot covernya. Covernya sudah kita copot teman-teman. Jadi kan kalau Pajero ada covernya, ini dia. Ada cover di bawah setir ini ya, kolom setir ini ya. Nah dia kan di sini teman-teman ya. Tuh ini harus copot dulu. Maksudnya mempermudah pekerjaan sih. Jadi kita mengakses area kerjanya itu enak. Nah teman-teman, adanya di sebalik sekring sini, tepat di atasnya tuas roda itu teman-teman ya. Tuas roda, tuas rem ini ya, kelihatan teman-teman ya. Nah itu adalah switch remnya. Switch remnya itu, coba kita posisinya kita copot dulu aja. Copot dulu teman-teman. Nah ini ya, ini yang barangnya yang dicopot ini. Coba kita tes di bawah ya teman-teman ya. Ini kameranya saya taruh dulu ya, mudah-mudahan tetap kelihatan. Soalnya nggak ada yang bantuin kamera teman-teman. Ini kita copot dulu. Ada soket di sini ya.
soket kabel 3, cuma dia ke mana ininya, soketnya kabel 2 teman-teman, soketnya kabel 3. Sorry teman-teman, kabelnya 4, yang satu untuk, yang 2 untuk lockmatic, yang 2 lagi untuk switch rem ya. Ini kita cek posisinya, kita cek dulu teman-teman ya, apakah barangnya itu memang benar-benar rusak atau hanya kabel yang nggak connect atau memang switchnya yang rusak. Jadi kita mau tes dulu switchnya ya. Switchnya ini ya teman-teman ya, switchnya ya. Ini yang biasa sering terjadi itu antara switchnya rusak atau kabel di soket sana putus. Kita mau buktikan nanti ya, atau switchnya ini kotor. Ini kita tes dulu teman-teman, posisi ininya ya, posisi switchnya ya. Sorry teman-teman, ini harus lepas-lepasin kamera dulu, soalnya gak ada yang bantuin megangin. Ini switchnya kita tes avometer, kita tes ya teman-teman ya, dia bekerja atau tidak. Ini posisi ketika bebas ya. Bebas itu artinya kita neken apa, pedal rem ya, nginjek pedal rem tuh posisinya dia bebas. Nah, ini kita anggap posisi bebas itu dianggapnya pedal rem kita injek ya. Kita injek. Nah, ini dianggap pedal rem kan bebas ini. Kalau kita ngelepas pedal rem kan dia neken gini. Kalau kita lepas kan dia bebas. Kalau kita rem dia bebas karena menjauh kan pedalnya, menjauh gini. Kalau kita tekan berarti dia ngumpet gini, tenggelam. Kita nginjek rem lagi dia begini. Kita lepas remnya lagi neken gini. Ini kemungkinan switchnya masih normal teman-teman. Tapi kita pastiin dulu ya, kita buka ada korosit atau enggak. Gampang teman-teman caranya buka, ini ada locknya. Ada lock ya, lock kancingan gitu. Kita bebasin dulu locknya. Jadi dalamnya tuh isinya konektor kayak gini teman-teman, kayak saklar lah ya, kayak saklar lampu gitu. Nah, ini biasanya ini suka korosit teman-teman ya, ini korosit. Jadi kan dia cara kerjanya tekan ke sana. Nah, gini. Ini coba kita sorry, jatuh kameranya, jatuh teman-teman. Ini kita coba tekan, kita selipkan amplas di sini teman-teman untuk ngilangin korositnya. Terus kita tarik gini. Ini kan soalnya kalau kita lepas obengnya kan itu beradu nih. Kalau kita tekan kan jauh dia. Nah, kita selipkan gini, kita tariknya kan dia saling beradu tuh. Nah, kita lepas teman-teman. Yang satunya juga gitu. Satunya juga kayak gitu teman-teman. Kita dorong, kita selipin gini, terus kita
bersihkan lah gitu. Intinya kita itu sedang membersihkan koneksinya teman-teman. Nah nanti kalau udah sekiranya udah bersih, kita balikin lagi teman-teman. Jangan lupa per di dalam ini, bekas ini spiralnya jangan sampai hilang, adanya di dalam sana ya, tuh teman-teman. Nah lepaskan lagi. Ini sih sepertinya tadi nggak ada masalah ya, cuma namanya kita mumpung dilepaskan, kita bersihin sekalian ya. Nah kita tes lagi koneksinya bagus enggak. Nggak ada yang megangin, jadinya susah teman-teman kamera sendiri megang alat sendiri. Nah ini susah teman-teman. Nah ini ya, nih kelihatan teman-teman ya, jarumnya bergerak kelihatan ya. Nah ini kita pencet jarumnya itu bebas enggak. Oh itu, ini sebenarnya switchnya kayaknya masih mau teman. Saya curiganya di kabel soket ini. Kabel soket ini kayaknya ada masalah kayaknya ya, tapi nanti kita urut dulu ya. Kita urut dulu, kita buka box sekringnya dulu teman-teman. Jangan lupa dimatikan dulu ya kontaknya. Kita buka dulu buat mempermudah kita mengakses ruangan di sana ya, di mana area yang mau kita repair ya, soketnya ya, supaya gampang ini apanya. Kita cek dulu, kok kayaknya tadi ada kabel yang lebih panjang putus, tahu nggak connect apa gimana teman-teman, kabel yang ke soket. Nah ini teman-teman, ini ya, ini soket yang dapet ini rem, dapet switch rem. Coba ya teman-teman ya, kita cek dulu koneksinya. Nah ini kan soketnya ini kan dapatnya di switch ini teman-teman ya, tapi dia adanya di bawah karena kita susah posisi pengerjaan, makanya kita ke atasin dulu itu. Kita mau ngecek jalur ini bener apa enggak. Kalau switchnya sih masih oke teman-teman, masih oke. Jadi ini juga hubungannya ke lampu rem teman-teman. Lampu rem harusnya kan ketika posisi kita nginjek rem itu kan ini bebas ya, ini udah kita anggap kita menganggapnya kita sedang injek rem ya, karena kan ini posisinya bebas. Harusnya lampu belakang itu nyala teman-teman, lampu rem belakang tuh harusnya nyala, tapi kan ini nggak nyala ya, ini nggak nyala. Di atas ini kan kalau Pajero juga ada lampu rem, ini juga nggak nyala teman-teman. Jadi kita cari stromnya dulu. Ini juga bisa, inilah yang menyebabkan ABS itu nyala, selain ke 4 sensor roda itu atau ini kan saya nyalain lampu kota ya, kotanya. Nah kalau lampu kota kan hidup ini, kotanya hidup. Nah, lampu remnya ini yang nggak nyampe ke belakang setrumnya atau terputus di jalan.
makanya dia dibaca ABS nya nyala, indikator lampu ABS nya nyala. Oke teman-teman, ini ya kita coba akan jumper dulu. Caranya jumper gini teman-teman, kita akan jumper dulu switch ininya, soket switch apa namanya, stop lamp. Kita jumper dulu pakai kabel gini aja. Kita jumper dulu teman-teman, kan ini IC nya plus ya, itu muatan di soketnya ini tuh dia positif ya, setrum. Jadi kita cek dulu teman-teman pakai tes pen. Nah ini ya nyala teman-teman ya, setrumnya ada ya, tuh setrumnya ada teman-teman ya. Ini nilainya positif. Jadi teman-teman, soket ini kelihatan ya, soket ini. Nah ini karena saya megang kamera sendiri, jadi saya taruh sini dulu kameranya, tapi kelihatan ya teman-teman ya. Soket ini kita masukkan, kan ini ada 4 pin, cari 2 pin yang paling besar kalau di Pajero. Nih teman-teman, kita jumper gini dulu ya. Ini untuk membuktikan si soket ini kabelnya bermasalah apa atau enggak, sampai ke armatur, ke bebannya. Ke beban tuh maksudnya ini kan kalau switch stop lamp kan berarti bebannya lampu rem belakang. Nah ini untuk membuktikan ini kita jumper dulu. Kalau dia ABS nya mau mati berarti jalurnya aman. Nanti kita baru coba pakai switchnya ya, nanti kalau jalurnya udah pasti aman. Itu teman-teman, urutannya seperti itu. Mengurutkan metode itu juga penting untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan. Analisa dan metode itu penting. Nah, ini kita coba langsung menuju sana ya teman-teman ya. Oh itu ABS nya mau mati teman-teman, berhasil ya, ABS nya mau mati ya. Tapi jangan seneng dulu, kan kita harus nyoba switchnya posisi nanti kan yang bekerja itu switch yang di pedal rem. Ini kita belum pasang sekarang, posisi switch remnya belum kita pasang ya, masih kita sekarang posisinya masih kita jumper begini ya, belum menggunakan spare part yang seharusnya, yaitu switch remnya ya. Switch rem yang ini harusnya terpasang di sini kan. Nah ini kita coba ngulangi scan teman-teman. Sebenarnya kalau udah mau mati gitu nggak di scan pun nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya alatnya. Tapi seandainya punya alat, lebih baik di scan ya, dihapus ya. Kita back dulu, kita read lagi, stop lamp kita clear. Oke, engine-nya tidak nyala, tapi ACC-nya, kontak on-nya nyala. Oke, memori komplit. Kita baca lagi ya. Tuh teman-teman, no diagnosis trouble code, artinya kode kesalahannya sudah berhasil diatasi. Nah sekarang langkah berikutnya teman-teman, itu adalah memasang switch stop lamp yang tadi kita repair, yang kita tadi bersihkan pakai amplas tadi loh teman-teman. Memang caranya kampung, cara desa, cuma kan yang penting prinsip kerjanya ya. Kan bisa aja orangnya dari desa tapi pemikirannya tidak kalah sama orang kota, kan banyak bos ya enggak. Ini ya cuma cerita sih, kan banyak tuh. Memang saya asalnya dari desa,
Cuma kan yang namanya metode, yang namanya ketelitian analisa itu kan nggak mewakili kita berasal dari mana. Kita berasal dari desa, kita berasal dari gunung, kita berasal dari planet lain, atau kita termasuk jenis manusia atau jenis alien, itu kan nggak masalah. Yang penting kan troubleshooting terhadap suatu masalah dan metode cara mengatasi masalah tersebut. Jadi solusi. Kalau mengatasi solusi tanpa masalah itu pegadaian. Kalau mengatasi mobil rusak itu solusinya ya ke bengkel, teman-teman. Bengkel yang teman-teman percaya dan rekomendasikanlah, atau di sekitar tempat tinggal teman-teman ya. Oke, nggak usah terlalu banyak nyocot saya ya. Saya mau nyoba si sweet rem yang kita amplas-amplas tadi loh, yang cara kampung, yang saya bilang cara kampung tadi. Jal. Ya kita jajal ya. Kita jajal. Ini kuncinya mau saya lepas dulu karena menghalangi kamera. Nah ini kita jajal ya teman-teman ya. Kita jajal. Nah, oke. Sekarang jemperannya kita copot. Kita ganti alat yang seharusnya. Nah, ketika posisi sweet rem ini posisi bebas, ya berarti seolah-olah kita lagi nginjek rem. Ketika posisi ini kita tekan, berarti seolah-olah kita sedang melepas pedal rem. Kita menuju ke layar speedometer lagi, ke indikator ABS lagi, karena kan permasalahannya tadi di ABS. Oke teman-teman, mau normal ya. Switch yang tadi kita amplas, yang tadi kita pakai caran deso, sekarang sudah bisa bekerja lagi. Kita exit dulu, kita read lagi, muncul lagi enggak? Wih, aman teman-teman ya. Ternyata aman. Setelah aman, kita coba fungsinya sebagai pemutus penyambung lampu rem ya teman-teman ya. Itu lampu remnya ya, kelihatan teman-teman ya. Itu lampu rem. Karena saya nggak ada yang bantuin ngamerain. Ini lampu rem nyala. Ya nyala ya. Tadinya kan meninggal, dia nggak berfungsi. Sekarang kelihatan. Sekarang saya sambil tangan kanan saya mencet ini ya. Nah, kamera ke sana. Nah, itu mati teman-teman. Kelihatan ya. Nah, itu kameranya jelek ya teman-teman. Maaf ya. Nah, itu kan kelihatan tuh lampu remnya. Sengaja saya copot tuh, kameranya saya keluarin sedikit biar kelihatan. Ini saya pencet ya. Tuh, mati teman-teman. Saya lepas nyala. Mati, nyala. Berarti kesimpulannya kerusakan ini sudah teratasi teman-teman ya. Jadi teman-teman bagi yang sweet remnya itu bermasalah, ini sebenarnya nggak cuma khusus untuk mobil Pajero aja. Hampir semua sweet rem di mobil-mobil yang lain itu prinsipnya sama. Jadi teman-teman kalau misalnya punya uang ya langsung ganti nggak apa-apa, karena untuk menghindari potensi kambuh atau kumat. Tapi seandainya teman teman-teman nggak punya uang, bisa di repair seperti cara video di awal tadi ya. Oke teman-teman, nanti kita balikin lagi ke asalnya ya. Kalau asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Api kembali ke api. 10.000 kembali 2.000. Oke teman-teman, kita ini ya, kita balikin ke posisi aslinya ya. Kelihatan nggak teman-teman? Posisi aslinya ya di sana. Ini, nah, tekan dikit.
Oke, ini kita sudah posisikan di pedal rem teman-teman ya, di pedal rem. Maaf nggak kelihatan tuh. Nah itu, nah di pedal rem kan, kalau kita nginjek rem dia bebas, kalau kita ngelepas rem dia tekan ya teman-teman ya. Itu lampunya mati kan, lampunya mati. Sekarang coba saya injek pedal rem ya, pakai kaki ya. Tuh kaki saya di situ. Tuh nyala teman-teman ya, lampunya nyala. Saya lepas mati, saya injek nyala, saya lepas lagi mati. Oke, udah normal teman-teman ya, lampu remnya udah normal, masalah teratasi. Indikator ABS juga udah mau normal. Tuh kita nyalakan, tetap normal teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu.